Alhamdulillah kita diberi bantuan dari mulai budik damber, budidaya ikan dalam ember, ada budidaya lebah madu trigona, ada budidaya ternak ayam Arab. Penjualan telurnya juga alhamdulillah ya menghasilkan bisa income buat anggota KWT juga. Kita pemasarannya kalau di sekitar sini aja udah habis ya. Tuh kadang-kadang di grup belum panen udah banyak yang list minta mau beli gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulia Suhati sebagai Ketua KWT Glowing Berseri. Dan saya Ibu Rinawati sebagai Bendahara KWT Glowing Berseri. Kita di sini berada di kebun KWT Glowing Berseri yang beralamatkan di Kampung Bojong Neros, RT 01 RW 07, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Yang melatar belakangi terbentuknya kelompok wanita tani atau KWT Glowing Berseri, yaitu adanya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bogor ini, dan adanya satu tujuan yang sama dari ibu-ibu kelompok wanita tani untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pendapatan keluarga. Awalnya kita ibu-ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya di rumah antar anak sekolah dan ya gitu deh, mager di rumah. Akhirnya kita berkumpul, ngobrol-ngobrol, dan ini gimana caranya biar ada kegiatan, dan alhamdulillahnya ada yang mewadahi ya, mensupport kita semua, yaitu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. Alhamdulillah kita diberi bantuan dari mulai budik damber, budidaya ikan dalam ember, ada budidaya lebah madu trigona, ada budidaya ternak ayam Arab yang kita bisa hasil penjualan telurnya juga alhamdulillah ya menghasilkan bisa income buat anggota KWT juga. Ada sayuran juga, sayuran ada yang di hidroponik, media air, dan ada juga di media tanah. Dan yang utama lagi, kita di sini ada Bapak Chatting, yaitu berbagi panen untuk anak yang stunting. Untuk pemberiannya telur, ikan lele, dan sayur mayur. Hasil panen ini kita beri kepada anak-anak yang stunting. Alhamdulillah di sini tadinya mencapai 17 orang, sekarang sudah turun menjadi 7 anak. Dan mudah-mudahan dengan adanya KWT ini setidaknya di RW 07 bisa zero stunting. Seperti harapan Bapak Wali Kota Bogor, supaya Bogor angka stuntingnya 0%. Kelompok wanita tani KWT Glowing Berseri ini ada 23 anggota. Alhamdulillah kesehariannya setiap hari untuk perawatan di kebun KWT ini ada namanya daftar piket. Jadi setiap hari pagi dan sore ada yang piket. Ya untuk menyapu, membersihkan, merawat tanaman, memberi pakan ayam, memberi pakan lele juga. Kita buka lahan KWT Glowing Berseri di sini karena lahan di sini adalah milik anggota KWT itu sendiri. Dengan perjanjian kita pinjam lahan ya, bukan sewa lahan. Dan alhamdulillahnya kita di sini selain sayuran, ada juga budidaya ikan dalam ember atau budidamber, ada juga budidaya lebah madu trigona, dan budidaya ternak ayam Arab yang bisa diperjualbelikan telurnya, bukan ayamnya ya. Untuk menambah pemasukan KWT itu sendiri,
kita mencoba menawarkan ke sekolah-sekolah, terutama sekolah TK, PAUD ya, untuk wisata edukasi di KWT Glowing Berseri. Dan alhamdulillah sudah ada 2 PAUD yang datang ke sini untuk berkunjung. Satu PAUD Alpadel dari Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, dan satu lagi PAUD Melati dari Kecamatan Tanah Sareal juga. Alhamdulillah selain dari PAUD itu sendiri, ada juga dari SMA Negeri 10 yang satu angkatan ya ke sini kelas 10, dan ada juga yang dari kelas 11-nya. Alhamdulillah mereka mencari pengetahuan di sini, berbagi lah di sini juga. Jadi tahu gimana budik damber, gimana budidaya lebah madu, budidaya ternak ayam Arab, cara menanam sayuran dan panen bersama di sini. Di sini kita diadakan satu kelompok itu setiap harinya untuk membersihkan piket kali ya, piket satu harinya 4 orang atau 3 orang. Yang 3 orang itu nanti dia dibagi sendiri, yang nanti ada yang di kandang ayam, terus menyiram tanaman, atau yang satu lagi bebersih halaman gitu, menyapu gitu. Jadi dia enggak satu ini bareng enggak, jadi bagi-bagi sama dia sendiri gitu. Jadi cepat katanya kerjaannya gitu. Dan piketnya itu pagi dan sore. Untuk panen sayuran, alhamdulillah ya. Kalau untuk kangkung kan sebulan udah bisa panen dan paling cepat di antara sayuran lain. Dan untuk panen sayuran kita biasanya jual ke kelompok itu sendiri atau ke tetangga-tetangga gitu aja. Terus kalau untuk telur ayam Arab biasanya kita jualnya ke, selain di sekitaran sini, kita juga lewat WhatsApp grup, terus lewat IG juga. Alhamdulillah proteinnya lebih besar omeganya daripada telur ayam kampung, jadi wajib dikonsumsi setiap hari begitu. Dan untuk pendapatan lebih besar dari telur ayam Arab, karena telur ayam Arab ini produksi tiap hari, dia bertelur 17 butir per hari, paling sedikit 10 butir gitu. Tujuannya sih ya untuk menurunkan angka stunting itu sendiri, karena kita kan ada program juga sendok namanya, Senin Makan Endog. Jadi kita bekerja sama dengan Posyandu RW 07. Jadi setiap Senin kasih telur ayam Arab ini yang udah direbus ke anak-anak yang stunting itu sendiri. Gitu. Untuk menjual sayuran, otomatis kita di kelompok dulu gitu ya. Bila ada yang perlu, sesudah dari kelompok ini, baru kita either ke setiap rumah. Keliling iya, keliling dari rumah ke rumah. Iya, gitu. Otomatis walaupun harganya nggak seberapa gitu ya, gitu. Tapi alhamdulillah orang pada senang. Gitu. Iya. Dan alhamdulillah habis aja gitu. Karena organik katanya gitu. Iya, karena kita nggak pakai itu apa namanya, pupuk kimia gitu, nggak pakai. Kita di sini dari kita untuk kita. Jadi kita pupuknya juga bikin sendiri ya. Dari kotoran ayam itu kan, sekam yang kotoran ayam kita bikin pupuk untuk tanaman sayuran itu sendiri. Jadi nggak ada pupuk kimia, kita bikin sendiri. Dan untuk pupuk cairnya juga kita bikin sendiri, ada namanya pupuk MOL, mikroorganisme lokal. Jadi kita bikin dari buah-buah yang sudah tidak layak makan gitu, difermentasi menjadi pupuk organik yang pupuk cair gitu. Alhamdulillah kita udah coba aplikasikan ke tanaman, alhamdulillah subur. Untuk panen seperti budidaya ikan dalam ember, itu ikan lele ya, kita pemasarannya kalau di sekitar sini aja udah habis ya. Kadang-kadang di grup belum panen udah banyak yang list minta mau beli gitu. Terus kalau untuk budidaya lebah madu, kita kan nggak bisa panen setiap
bulan ya. Jadi kita nunggu 3 bulan atau 4 bulan gimana si lebahnya mencari nektarnya ya. Kalau misalkan ya ini makanan lebah madu. Ini namanya air mata pengantin. Bunga air mata pengantin. Ini wajib ada kalau punya budidaya lebah madu, ini wajib ada bunganya. Gitu. Untuk nektarnya kan dia lebih banyak daripada bunga-bunga yang lain. Gitu. Dan alhamdulillah kita udah pernah panen madu trigona. Alhamdulillah dapat 800 ml. Kita jualnya per botol 50 ml itu 30.000 per botol. Alhamdulillah belum sampai seminggu waktu itu sudah sold out, udah habis. Karena mereka saya tanya kenapa gitu, kan itu sedikit mahal juga kan, tapi kok dibeli. Mereka bilang karena itu asli, kita nggak ngoplos gitu. Setiap kita mau panen, sebelumnya kita sudah di grup. Ibu-ibu, hari ini kita mau panen, ayo siapa yang mau beli ini, mangga di list, biasanya gitu. Nanti pagi-pagi tuh udah kumpul di saung ngopi nih namanya. Saung ngopi nih, ngobrol seputar pertanian masa kini. Nanti ibu-ibu ngumpul di situ, kita panen bersama, terus ngepak, packing bersama juga. Dan ngider pun bareng, maksudnya keliling juga untuk memasarkannya di sekitaran sini aja gitu. Kebun KWT Glowing Berseri ini ada 2 tempat ya. Satu di sini KWT Glowing Berseri yang kurang lebih 200 meter, dan satu lagi ada lahan P2L namanya, Pekarangan Pangan Lestari. Itu sekitar 400 meter luasnya gitu. Dan untuk nama Glowing Berseri itu sendiri ada kepanjangannya ya. Gesit, lincah, optimis, winner, inovatif, nan gemerlang. Berseri, bersih, lestari. KWT Glowing Berseri ini alhamdulillah ya sudah mendapatkan juara harapan 1 lomba pemanfaatan pekarangan tingkat Provinsi Jawa Barat pada bulan Juli 2022. Dan bulan Desember 2022 kemarin kita mendapatkan juara 1 lomba P2 WKSS peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera tingkat Provinsi Jawa Barat. Begitu. Dan tips untuk bukan tips ya, berbagi aja ya buat para ibu-ibu tim rebahan di rumah. Mangga biar seperti kita yang tadinya juga tim rebahan di rumah. Alhamdulillah setelah bergabung dengan kelompok wanita tani Glowing Berseri, semakin banyak kegiatan, semakin banyak pemasukan, dan seperti misi kita mewujudkan perempuan-perempuan yang mandiri, maju, berbudaya, dan pastinya bahagia. Dalam berkebun, dalam menanam tanaman tidak selalu harus mulus ya, tidak berjalan selalu mulus. Kita juga pernah ya, karena kita memang tidak memakai pestisida, jadi ya gitu pernah menanam tanaman bayam kena hama belalang, jadi pada bolong-bolong gitu. Tapi alhamdulillahnya sih kemarin pas dipanen yang beli juga tahu karena itu memang organik ya. Jadi alhamdulillah sih nggak masalah buat KWT itu sendiri. Iya. Seandainya kalau kita ingin nggak ada hama, lalu pas waktunya kita panen itu harus jangan terlewat gitu. Karena di sini banyak pengunjung. Dan di kunjungan gitu, jadi kita tahan panennya gitu, otomatis kita kena itu belalang itu. Iya. Gitu. Kalau seandainya pas pada waktunya enggak, gitu. Tenang aja, jangan takut karena kita organik. Dan bisa aja sih untuk penyemprotan ada pupuk organiknya juga bisa disemprot. Iya. Untuk teman-teman yang ingin saya wisata ke sini, bisa datang langsung ke KWT Glowing Berseri yang beralamat di Kampung Bojong Neros,
RT 01 RW 07 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Atau bisa juga menghubungi kontak personnya ya, atas nama Bunda Rina 0857 11 71 7093. Oh iya lupa, jangan lupa follow Instagramnya KWT Glowing Berseri. TikToknya juga ada ya, KWT Glowing Berseri. Dukung terus dan jangan lupa subscribe channel Farmer Indonesia. KWT Glowing Berseri, bekerja dengan hati. Dadah. Dadah.